Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Perkenalkan, saya Meratus Solihah dari kelas 6F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi. Mata kuliah yang ditempuh yaitu pengembangan media pembelajaran yang diampuh oleh dosen Bapak Yul Alfian Hadi MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian media pembelajaran yang dimana kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli mengemukakan 3 ciri media yang dikutip oleh Archer 2005. Antara lain, yang pertama ada ciri fixatif atau fixative property, yang dimana ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Ciri fixatif ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Nah, yang kedua, di sini ada ciri manipulatif yaitu manipulatif property, yang dimana ciri manipulatif ini mentransformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif, yang dimana kejadian yang memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat, yaitu 5 menit sampai 10 menit. Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri distributif, yang dimana ciri distributif ini media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Contohnya, rekaman video, audio yang disebarkan melalui flash disk atau link yang bisa diakses menggunakan internet. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Menurut Lina Sanjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif, yang kedua, fungsi motivasi, yang ketiga, fungsi kebermaknaan, yang keempat, fungsi penyamaan persepsi, dan yang terakhir yang kelima, fungsi individualis. Pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Menurut Sadiman dan kawan-kawan 2011 menyatakan bahwa penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Sadiman dan kawan-kawan menyatakan kegunaan media pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu monoton. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, yang ketiga, memberikan stimulus yang sama. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Pembahasan terakhir yaitu peran media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Ada beberapa peran media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Yang kedua, efisien belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, memberikan pengalaman. Nah, yang keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, media pembelajaran yang menarik bagi siswa dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan formal. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai guru, harus dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk digunakan sehingga tercapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya Miratus Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.